Oke, kembali lagi di vlog Setiawanci. Video kali ini saya akan berbagi tips kalau kita mau membeli mobil bekas. Jadi apa saja yang perlu kita ketahui, kita cek tentang yang mobil mau kita beli. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Oke, jadi hal pertama kalau kita mau beli mobil second, pertama pasti budget kita. Ya, pasti kita anggaran adalah untuk membeli mobil second. Berarti kalau kita mau beli mobil second kurang lebih kita masih belum mampu untuk beli mobil baru, jadi kita nyari yang second seperti itu. Yang kedua, yang pertama dulu lah kita bahas budget berapa. Seumpama 100 atau maksimal 100, berarti kita nyari yang maksimal 100 atau cari yang di bawahnya. Dan kita juga pasti harus memiliki dana save dari, seumpama kita cuma punya 100, save untuk kendaraan kita yang sudah beli berapa juta, atau 10 juta atau 20 juta. Karena kalau mobil second juga pastinya kan ada beberapa yang perlu kita perbaiki, karena dia nggak baru, jadi otomatis part dari mobil tersebut mesti udah termakan umur. Oke, yang kedua, tadi pertama udah bahas tentang budget sekitar, anggaplah kita punya budget 100 juta. Terus yang kedua, buat apa itu mobil? Kita pasti dengan dana sekian, terus budget juga istilahnya terbatas lah. Kita perlu untuk kebutuhan apa? Kalau hanya cuma untuk jalan-jalan dekat, ya mungkin kita bisa pakai atau cari mobil yang murah lah, nggak terlalu mahal-mahal, karena cuma fungsinya buat jalan-jalan atau antar anak sekolah atau apapun lah. Cuman yang ada poin penting lagi kalau kebutuhan untuk usaha atau mungkin nganter keluarga ke luar kota atau apa, ya mungkin kita harus lebih nyari yang lebih agak sehat lah seperti itu. Jadi kalau usaha mungkin bisa cari pickup, atau kalau mobil keluarga bisa cari mobil keluarga dengan budget yang kita punya, yang bisa pilih sebagus mungkin lah. Ya memang nggak, mobil second tuh pasti ada kekurangannya seperti itu. Mungkin yang ketiga, jika kita untuk keluarga, ya udah kita pilih yang 7 seater atau mungkin yang hatchback, tergantung kita keluarga mungkin punya anak 2 aja, mungkin masih pakai hatchback masih oke. Cuman kalau untuk luar kota bawa barang banyak, apalagi anak-anak biasanya barangnya banyak, menurut saya mending ke 7 seater. Jadi yang baris ketiga bisa kita fungsikan untuk bagasi, pakaian anak, pakaian kita sendiri seperti itu. Oke, kalau untuk usaha bisa pakai mobil pickup yang di bawah 100, mungkin masih tergolong tahun muda ya menurut saya. Di bawah 100 juta seperti itu masih banyak yang tahun muda. Atau mungkin bisa seumpama usaha yang takut kehujanan bisa pakai box atau model mobil blind van seperti itu. Mungkin pertama kita yang harus kita perhatikan surat-surat kelengkapan dari mobil itu sendiri, STNK, BPKB, nomor rangka, nomor mesin, itu harus pasti. Kalau bisa usahakan pajak hidup, jangan sampai pajak mati lah. Jadi kita udah pajak hidup, jadi lebih meminimalisir budget kita seperti itu. Pertama surat-surat udah oke. Kedua mungkin mesin. Kalau body menurut saya nomor 2 lah, karena body kita bisa repaint atau cat sendiri di lain waktu, nggak harus gitu loh. Tapi kalau mesin sama mungkin kaki-kaki menurut saya sangat penting, karena pasti kita bawa jalan seperti itu. Oke, dari sektor mesin menurut saya paling penting, baru juga kaki-kaki. Dari mesin kita usahakan jangan sampai cari yang udah rembes atau oli udah mulai rembes di bagian mesin. Terus radiator kita harus cek apakah berfungsi dengan baik atau enggak, airnya bocor atau enggak. Kalau mungkin kalau aki oke lah, kita bisa beli banyak di pasaran. Terus dinamonya, apakah dinamo mobilnya itu yang bermasalah atau akinya. Jadi mungkin kalau ada dana buat mekanik, mungkin saya sarankan buat mekanik lah jika Anda kurang paham tentang mobil. Jadi lebih mantap, lebih ayem untuk soal sektor mesin seperti itu. Terus dari yang mesin-mesin bekas laka atau tidak kita bisa lihat dari rangka ya. Rangka sini kita bisa lihat. Nah,
bahayanya sekarang tuh masalahnya kalau mobil-mobil universal atau maksudnya mobil yang banyak di pasaran tuh biasanya kalau ada laka dia pasti banyak yang ganti frame atau kacamata depan ini. Jadi kalau kita orang awam pun membedakannya sulit. Jadi antara sambungan, perbaikan atau gimana tuh sulit karena ternyata dia mungkin ganti frame kaca depan, frame ini depan ini, jadi dia ganti full set, jadi dipasangkan jadi nggak terlihat bekas laka seperti itu. Kalau untuk dari depan mungkin untuk bekas laka atau tidak bisa kita lihat bodinya, rangkanya ini, terus dari sisi kap mesin ini juga bisa, karet-karet, bawah karet ada bekas repaint atau kondisinya bekas menurut kita aneh atau enggak, atau mungkin bekas laka atau tidak. Tapi juga repotnya jika pedagang atau yang penjual itu juga bisa ganti kap mesin, jadi kita nggak tahu itu bekas laka atau tidak. Kalau diganti otomatis kan dia diganti yang tidak bekas laka, jadi kita nggak bisa membedakan dari sini ataupun sini. Nah itu, jadi kalau memang ada mekanik atau temen yang paham mobil, mending ajaklah orang itu, seperti itu. Oke, tadi mesin kalau kita lihat dari segi body, kalau untuk bumper oke lah, namanya mobil dipakai pasti ada luka, nggak mungkin nggak ada luka, lecet sedikit atau apa. Jadi saya nggak harus ini mulus atau gimana, karena untuk mobil dipakai itu pasti ada luka-luka sedikit, yang penting jangan bekas laka atau penyok berat seperti itu. Jadi dari body mungkin biasanya kalau lecet-lecet atau udah di spet baru dia mungkin spet pojok-pojok pinggir sini sampai bumper belakang seperti ini, paling cuma muter aja lah, simple. Dan untuk seperti mobil zaman-zaman seperti ini kan dia udah seperti ini ya, karet-karet di atas juga kita perlu perhatikan dia udah mulai keras atau belum. Cuman kalau mobil tua biasanya yang masih pakai talang di atapnya, nah kita perlu lihat sih kondisi talang itu udah berkarat atau udah korosi atau masih bagus, seperti itu. Karena yang utama dari atap kan dia kena panas, kena hujan, jadi awan keropos lah, seperti itu. Kalau dari belakang kita bisa lihat bekas tabrak hendaknya dari sini ya. Jadi dari karet-karet ini. Nah, kalau memang si penjual boleh kita buka aja. Di sini biasanya ada bekas-bekas tabrak belakang luka, jadi nggak rapi lah. Kalau masih rapi kan kondisinya kurang lebih seperti ini. Cuman ya itu, harusnya kalau pedagang memang baik juga dia menunjukkan bahwa ini mobil ini memang tidak bekas laka. Ini kalau dari bagian belakang ya, kita bisa lihat dari sini seperti itu. Buka karetnya, kita lihat platnya yang di dalam masih utuh enggak, seperti itu. Sama yang di pintu, di pintu masih bisa kita lihat dengan istilahnya orang awam pun bisa melihat lah, seperti ini. Selanjutnya dari sektor kaki-kaki, dan juga nggak kalah penting, karena ya kali kita udah beli mobil mahal, masih harus kita benahin si kaki-kaki yang buat jalan nggak enak, suara gelodakan dan lain sebagainya. Karena juga kaki-kaki juga kalau seumpama udah rusak satu nggak dibenerin, nanti dia yang teman-temannya juga mulai ikut rusak karena nggak stabil kan, nggak seimbang, seperti itu. Terus dari kaki-kaki mungkin kalau dari suspensi per depan belakang mungkin bisa kita bawa test drive lah ya, jadi rasa ayunannya gimana, masih normal atau enggak. Nah, mungkin kalau dari kaki-kaki ya dari ball joint, T-rod dan lain sebagainya, kawan-kawan yang ada di situ kita ngeceknya gimana, mungkin kita bisa test drive. Otomatis si penjual juga mengizinkan untuk kita test drive mobil itu sebelum kita beli. Karena kalau nggak di test drive, dibawa jalan ke, mungkin kalau mau ngecek kaki-kaki dibawa jalan yang ke jalan yang rusak, biar kita tahu apakah mobil ini kaki-kakinya masih normal atau enggak. Bisa kita rasain dari pakai seumpama jalan yang rusak ada bunyi-bunyi enggak, terus mungkin kita puter mentok, puter balik seperti itu, ada bunyi enggak kanan ataupun kiri. Kalau memang enggak ada atau ada bunyi, berarti ada trouble di bagian kaki-kaki. Mungkin kalau yang rawan kaki-kaki depan ya, kalau belakang kan rata-rata ya cuma komponennya sedikit dan jarang banget
rusak, mungkin waktunya lebih lama daripada yang depan, karena yang depan kan dia untuk membelokkan roda itu, apalagi kalau yang si penggerak depan. Kalau mobil penggerak depan kan dia udah muter, dia juga fungsi untuk membelok, jadi bebannya 2 kali lipat. Kalau penggerak belakang yang muter bagian belakang, yang depan cuma untuk belok aja, jadi lebih memang lebih awet yang penggerak belakang seperti itu. Kaki-kaki seperti itu perlu dicek. Untuk velg, ban mungkin juga kita bisa lihat secara visual, karena ban pun juga ada indikator ban. Jadi kalau masih tipis atau tebel, kalau usahakan ya cari yang masih tebel lah. Pokoknya intinya ya sabar, cari mobil yang mendekati sempurna lah, walaupun namanya mobil second nggak ada yang sempurna seperti mobil baru, seperti itu. Oke, jadi untuk tips-tips kita pemilihan mobil bekas atau kita mencari sendiri mungkin sangat banyak faktornya, atau mungkin kita harus berusaha lebih keras, ya asal lihat bodi bersih kinclong terus kita tertarik, yaitu salah satu faktor yang membuat kita terlena, istilahnya seperti itu. Jadi kita harus keseluruhan lah mengecek armada atau unit yang akan kita beli, seperti itu. Jadi kalau kita butuh untuk 7 seater ya kita cari, seumpama di bawah 100 juta banyak sekali pilihannya, tahun yang tua maupun yang agak muda dan berbagai kondisi lah, seperti itu ya. Usahakan cari yang kondisi terbaik dimana kalian mencari si unit atau mobil itu sendiri ya. Kalau bisa bawa temen, atau mungkin ada teman mekanik atau bawa mekanik untuk mengecek kondisi mobil. Jadi istilahnya kita ada uang baru, ada uang belum bisa beli baru, jadi kita nggak akan menyesal di kemudian hari yang hasilnya beli mobil ternyata bodinya bagus, ternyata mesinnya nggak lama rusak, kaki-kakinya rusak. Nah, kita keluarkan biaya itu, biaya yang lebih besar lagi. Jadi mobil nggak bisa buat jalan, malah ke bengkel, seperti itu. Terus yang untuk dana save tadi ya, mungkin untuk perbaikan seperti ganti oli, yang pasti kita beli mobil second kita nggak tahu olinya tuh baru atau enggak, jadi alangkah lebih baik langsung kita ganti oli mesin, terus cairan-cairan yang ada di mobil seperti oli mesin, oli gardan, terus kalau matic, oli matic, terus air radiator mungkin ganti. Terus kita juga bisa lihat kondisi radiator itu masih bagus atau enggak. Kalau seumpama enggak pun ya, kalau memang udah terlanjur kebeli ya mungkin kita, kalau enggak bermasalah nggak apa-apa, kalau bermasalah mungkin bisa kita perbaikin atau di tukang radiator dikorok atau gimana lah, seperti itu ya. Usahakan membeli yang terbaik lah, yang intinya jangan buru-buru. Seumpama mobil A ada 1, 2, kita cek 1, 2, tapi nggak harus langsung beli, mungkin ada cari lagi yang 3, 4, jadi untuk perbandingan seperti itu, mana yang terminim lah untuk perbaikan. Jadi nggak minim udah langsung bisa jalan lah, seperti itu. Jadi intinya kalau beli mobil keluarga nggak mungkin dong kita bawa keluarga mogok di jalan, kasihan keluarga kita. Kalau buat usaha udah pasti, apalagi kalau mobil buat usaha, jadi dia langsung dibuat kerja. Usahakan ya cari yang sangat bagus, walaupun second. Mungkin ya nyarinya agak sulit, tapi pasti ada lah kalau kita sabar mencarinya, seperti itu. Oke, mungkin vlog dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan dari tips saya mungkin bisa komentar di bawah, kita saling sharing. Jadi buat teman-teman yang di luar sana biar lebih paham dan kita juga bisa istilahnya belajar bareng, seperti itu. Oke, terima kasih.